Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hasnarizkianti dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang diajar oleh dosen Ibu Siska Yuningsih, Sarjana Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi. Sebelum membahas tentang kebudayaan Sunda, saya akan membahas pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli terlebih dahulu. Yang pertama ada menurut Sitaram tahun 1970 yang mengatakan bahwa komunikasi antar budaya merupakan seni untuk memahami dan saling pengertian antara halayak yang berbeda kebudayaan. Berbeda halnya dengan Snover dan Porter tahun 1972 yang berpendapat bahwa komunikasi antar budaya terjadi manakala bagian yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut mempunyai latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda. Nah, itu dia beberapa pengertian komunikasi antar budaya menurut para ahli. Sekarang langsung saja kita mulai dengan pembahasan tentang komunikasi antar budaya yang ada di kebudayaan Sunda. Kebudayaan Sunda atau Jawa Barat berbicara tentang budaya Indonesia tak akan pernah habis untuk dibicarakan, tentang keseniannya, tradisinya, hingga bahasa. Setiap penjuru Nusantara punya kekhasannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Budaya Sunda merupakan salah satu budaya di Indonesia yang termasuk sebagai budaya tertua di Nusantara. Budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat atau suku Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda adalah periang, ramah tamah, dalam bahasa Sundanya disebut dengan someah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya masyarakat Sunda. Kebudayaan Sunda yang ideal seringkali dikaitkan sebagai kebudayaan masa kerajaan Sunda, di mana terdapat beberapa ajaran tentang jalan menuju keutamaan hidup, etos, dan watak yang terdiri dari cager, bager, singer, dan pintar, yang dapat diartikan cager itu sembuh atau waras, bager itu baik, singer itu sehat atau kuat, dan pintar yaitu cerdas. Kebudayaan Sunda juga merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. Sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda adalah Sunda Wiwitan yang mengajarkan keselarasan hidup dengan alam. Kini, hampir sebagian besar masyarakat Sunda beragama Islam. Hanya ada beberapa yang tidak beragama Islam. Walaupun berbeda, namun pada dasarnya seluruh kehidupan ditujukan untuk kebaikan di alam semesta. Kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari kebudayaan lain. Secara umum, masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagaimana dalam pameo Sili Asih, Sili Asa, dan Sili Asuh. Sili asih sendiri pun artinya saling mengasihi atau mengutamakan sifat ulas asih. Dan sili asa artinya saling menyempurnakan atau memperbaiki diri melalui pendidikan dan berbagi ilmu. Lalu sili asuh artinya saling melindungi, yaitu saling menjaga keselamatan. Selain itu, Sunda juga memiliki sejumlah nilai-nilai lain seperti kesopanan, rendah hati terhadap sesama, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi kepada yang lebih kecil. Pada kebudayaan Sunda, keseimbangan magis dipertahankan dengan cara melakukan upacara-upacara adat. Sedangkan keseimbangan sosial masyarakat Sunda melakukan gotong royong untuk mempertahankannya. Budaya Sunda memiliki banyak sekali kesenian, di antaranya adalah kesenian sisingaan, tarian khas Sunda, dan wayang golek, yaitu permainan anak-anak, dan alat musik serta kesenian musik tradisional Sunda yang biasanya dimainkan pada pagelaran kesenian. Sisingaan adalah kesenian khas Sunda yang menampilkan 2-4 boneka singa yang diusung oleh para pemainnya sambil menari. Pada sisingaan sering digunakan dalam acara tertentu, biasanya itu pada acara hitanan.
Lalu ada wayang golek. Wayang golek itu apa sih? Wayang golek adalah boneka kayu yang dimainkan berdasarkan karakter tertentu dalam suatu cerita pewayangan. Nah, wayang ini biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang menguasai berbagai karakter maupun suara tokoh yang dimainkan. Lalu ada pun beberapa contoh alat musik khas Sunda, yaitu ada angklung, degung, rampak kendang, suling, kacapi, gong, dan tarawangsa. Alat musik ini instrumen musik yang terbuat dari bambu yang unik dan enak didengar. Selain keseniannya, kebudayaan Sunda memiliki bahasa yang unik. Misalnya, ketika seseorang jatuh ke depan, bahasa Sunda memiliki kosakata tikusruk. Tetapi jika jatuh ke belakang disebut tijengkang. Kalau jatuh terlempar itu tijungkel. Jatuh karena tersandung berarti tikosewat. Tapi jika jatuh meluncur itu namanya tigolosor atau ngagolosor. Masuk dalam lubang namanya tigebrus. Tapi bila jatuh terpeleset itu tiserele. Nah, itu dia bahasan beberapa tentang kebudayaan Sunda. Sekarang bagaimana sih korelasi komunikasi antar budaya dengan budaya yang ada di daerah Sunda? Di dalam konteks ini contohnya yaitu bisa jadi terjadi komunikasi yang dimana misalkan orang Sunda dengan orang Jawa memiliki bahasa yang sama namun beda arti. Misalkan abdi, kalau dalam bahasa Jawa artinya pembantu, tetapi kalau dalam bahasa Sunda artinya saya. Lalu ada juga kasep. Kasep di dalam bahasa Jawa artinya terlambat, tetapi kalau dalam bahasa Sunda artinya tampan. Nah, itu mungkin beberapa korelasi yang terjadi atau implementasi dari komunikasi antar budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan konflik yang mungkin terjadi di kehidupan bermasyarakat di kebudayaan Sunda itu sejak dulu terkenal minim terlibat konflik kemanapun mereka merantau dan tinggal menetap. Nah, di poin terakhir, harapan masa depan untuk komunikasi antar budaya ini mungkin ke depannya tantangan yang akan dihadapi banyak sekali. Mungkin akan ada perselisihan antara daerah satu dengan daerah lainnya yang diakibatkan oleh beberapa perbedaan kultur atau komunikasi itu sendiri. Jadi harapannya semoga permasalahan yang ada di dalam setiap kebudayaan itu sendiri bisa diselesaikan dan tidak ada lagi perbedaan di dalam kebudayaan tersebut. Karena itu komunikasi antar budaya itu sangat penting supaya tidak terjadi perselisihan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.